Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana operasi merah putih. Kita bangun aplikasinya ini hanya untuk iseng-iseng aja. Jadi di aplikasi ini inilah halaman landing page-nya atau halaman utamanya yang akan dipublish ke website. Dan di sini ada tanda, kemudian layanannya simpan, pinjam, saku secara otomatis nanti ya. Kemudian ada point of sale. Jadi di mana koperasi itu untuk melakukan penjualan barang juga bisa, bukan hanya sekedar simpan pinjam, kemudian juga untuk jualan bisa. Kemudian ada berita. Nah, berita ini kan akan di-handle oleh admin, kemudian supervisornya, supervisor, super user, kemudian admin, kemudian operator, anggota. Jadi di berita ini bisa di-push nanti siapa-siapa. Kemudian ada stock name. Stock name ini akan menampilkan jumlah barang-barang yang ready di berbagai koperasi. Tinggal diklik aja di sini. Nah, ini karena contohnya baru sedikit, maka akan tampil sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti berapa banyak stok name yang ada di koperasi tersebut. Nanti akan kelihatan. Ini karena memang entriannya sedikit, belum banyak ya. Kosong baru satu yang itu. Nanti intinya nanti akan tampil semua, barang-barang akan muncul semua. Nah, di sini kita juga bisa melihat lokasi di mana keberadaan wilayah operasi merah putihnya itu di sini ya. Ya akan kelihatan di mana lokasi wilayah kelihatan. Oke, untuk halaman landing page-nya paling kalau ada permasalahan tinggal hubungi di WA. Kemudian untuk melakukan atau mendaftar di halaman ini sebagai anggota koperasi, Bapak Ibu bisa klik menu daftar yang ada di sini ya, klik daftar. Nah, kita mau daftar di koperasi kelurahan mana ini ya, silakan. Misalnya kita ingin di kelurahan ini, masukkan nama, alamat email, kemudian nomor telepon, alamat, password, kemudian konfirmasi, lalu tekan enter ya. Simbolnya lupa saya. Jadi kalau seandainya sudah berhasil, maka akan tampil login, Bapak Ibu silakan login. Ini saya coba login untuk admin di operasi tersebut. Ini saya contohkan, saya ambil ya. Oke, kita coba login ya. Passwordnya. Oke. Nah, ini halaman utama. Di halaman utama login ini dapat informasi dashboard ini tentang total anggota. Ini baru saya entrykan juga. Total simpanan ya, bagaimana? Total pinjaman yang disetujui ya. Ya akan kelihatan pinjaman kemudian persetujuan. Kemudian total HSAU. HSAU ini generatnya setahun sekali ya. Kemudian total pembelian barang. Kemudian total pengeluaran operasional, listrik, air, telepon, ya karyawan, lain sebagainya. Kemudian retur pembelian, laba ruginya juga ada di sini. Akan kelihatan di sini, total jenis barang, yang akan kelihatan di sini. Ini nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini adalah manajemen. Di manajemen kita taruh menunya investasi dan modal. Nah, di investasi dan modal ini Bapak Ibu bisa masukkan modal awal, misalnya bangunan 5 miliar, masukkan aja di sini ya. Kemudian kalau ada investor lain, masukkan aja di sini, laba ditahan. Jadi kita ingin melihat berapa feedback atau kembalinya modal investasi ini bisa juga dimasukkan di dalam generate SAU nanti. Jadi misal kita contohkan, ya dianggap sebagai saham ya, nama investasinya olah bangunan tadi ya. Jumlahnya berapa? Kemudian bunga yang akan dibebankan setiap bulannya atau setiap tahunnya berapa untuk di sini. Kemudian tanggal investasinya, kemudian jatuh temponya akan sini. Oke, setelah kita isi, kemudian kita enter, dia akan nge-save seperti ini. Nah, ini dia. Ini saya contohkan ya. Nah, dia akan generate nanti. Jadi SHU yang dihasilkan harus dikurangi ini dulu, terlebih dahulu persentasenya. Oke, untuk modal investor sama nih. Perorangan atau lembaga atau korporasi lain, dia akan masuk di sini.
Kemudian laba ditahan sama juga nih. Keuntungan tadi hasil dari investasi modal tadi atau lainnya bisa kita simpan juga di sini. Oke, kita lanjut ke poin intinya. Nah, di anggota ini daftar anggota koperasi. Nah, ya, nah, ini kan ada verifikasi anggota. Verifikasi anggota ini adalah yang mendaftar melalui landing page atau halaman utama. Kemudian dia akan masuk di sini. Kemudian kita verifikasi dan akan masuk di sini. Ya, di daftar anggota ini banyak menu di dalamnya. Kita juga bisa nambahkan anggota melalui menu ini. Oke, sama dengan yang di depan nanti ya. Kemudian ada menu edit untuk melakukan perubahan. Kemudian ada untuk tarik seandainya anggota ingin menarik modalnya atau menarik simpanannya. Nah, dia gunakan menu yang ini ya. Menarik simpanan yang bisa ditarik selama dia masih menjadi anggota, maka yang bisa ditarik hanya simpanan sukarela ya. Kalau simpanan pokok dan simpanan wajib selama anggota masih aktif tidak bisa ya, kalau kecuali dia berhenti. Kalau berhenti semua dananya bisa ditarik. Oke, ini karena memang dana sukarelanya tidak ada, maka menu untuk tariknya tidak bisa. Paling untuk berhenti, berhenti ini kan nol. Misalnya belum ada. Coba kita cek ya. Nah, tidak ada yang dibagikan karena dia tidak ada yang. Tapi kalau berhenti ini, yang ada cenderung berhenti ini. Dana yang dikembalikan. Nah, cuma kalau berhenti, dia belum dapat SAU. Karena SAU generate-nya setiap tahun. Oke, kita lihat menu selanjutnya yaitu kelola simpanan. Di kelola simpanan, kita bisa membuat bahwa eh, kita bisa masukkan seandainya ada anggota yang mau simpan. Misalnya si A. Jenisnya simpanan apa? Yang tadi kan yang belum kita masukkan ini anggota baru tadi ya. Jenis simpanan, simpanan pokok. Simpanan pokoknya 100.000. Oke ya. Oke, tanggal hari ini kita simpan aja. Nah, oke, masuk. Bahwa si A, simpanan pokoknya sekian. Oke, kita lihat lagi. Kita ya. Misalnya yang bersangkutan juga masukkan simpanan wajibnya. Simpanan wajibnya itu 100.000 juga. Oke. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat ya di data anggota ini kelihatan. Jika bahwa simpanan pokoknya 100.000 sebagai wajib. Simpanan sukarelanya belum. Nah, maka kalau dia berhenti, dia akan muncul bahwa dia akan dikembalikan dananya sebesar 200.000. Oh ini expired ya. Ini karena kombinasinya. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita coba lihat yang pinjaman. Nah, kalau si A melakukan pinjaman, contohnya ya, pengajuan pinjaman. Misalnya Siska mengajukan pinjaman, berapa pinjamannya? Pinjamannya 1 juta. Oke, tenor waktu yang dimintanya adalah misalnya 12 bulan. Selama 12 bulan. Iya, bunga pinjamannya persen, 1,5% ya. Nah, ini udah kelihatan. Simulasi angsuran per bulan, dia akan langsung generate. 6 bulan, diajukan untuk simulasi angsuran sekian secara otomatis. Kan? Kelihatan ya. Oke, ajukan pinjaman. Ini saya contohkan ya. Nah, dia akan muncul. Diajukan. Oke. Kalau kita setujui, tinggal klik setuju. Ini saya jadikan satu menunya. Admin di situ juga, ketua rembuknya di situ juga. Jika kita setujui, maka kita klik setujui. Oke, disetujui, dia akan masuk. Oke, ini kita bisa lihat historinya ya. Belum ada pembayaran angsuran. Oke, kalau dia bayar angsuran, tinggal klik bayar ya. Oke, selanjutnya itu kalau untuk simpanan pinjaman sudah bisa lah ya. Ini kalau dia bayar ya, dibayar. Ya, Siska membayar. Ini kan tenornya nih. Nah, misalnya dia bayar angsuran untuk bulan ini ya. Angsuran di bulan. Ini kan 6 bulan kelihatan. Oke, 6 bulan, angsurannya jumlah angsuran dibayar 181,67. Oke, dia bayar.